Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Takia Rahma. Oke, di video kali ini aku bakal bikin video tentang bacain head comment dari kalian dari beberapa platform yang aku punya, kayak TikTok, terus Snack Video, dan lain-lain gitu. Dan juga ada yang sih yang kayak ngechat lewat DM TikTok aku gitu. Nanti aku juga bakal bacain ke kalian aku dengan keadaan makan mie yang udah aku pesen. Ini adalah mie-nya. Itu mie-nya tuh nggak terlalu pedes, cuman di sini tadi aku udah minta cabe agak banyakin gitu biar nanti tuh sekali suap aku juga ngambil cabenya gitu guys. Jadi biar kerasa pedesnya itu nggak cuma di hati doang, tapi pedesnya juga di mulut sama di semuanya lah, pokoknya pedes gitu. Oke, aku bakal mulai untuk head comment yang pertama. Ini kita buat video itu asik-asikan aja ya. Kayak aku juga nggak gimana-gimana, kita buat have fun aja gitu. Seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya di bawah ini. Oh ya, tadi itu aku udah ambil beberapa dari platform yang aku punya tuh, udah aku SS juga. Tenang aja, namanya aku bakal sensor, aku nggak bakal tunjukin. Aku cuman kayak ya mungkin head comment itu bisa jadi introspeksi buat aku. Dan makasih juga sih buat yang head comment ke aku tuh, tanda kepedulian kalian kepada aku gitu. Oke, untuk yang pertama aku bakal baca untuk head comment yang pertama. Ntar kita cari yang lebih lucu dulu. Matanya melotot gitu. Sebelumnya terima kasih banget udah komen tentang matanya melotot. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit kenapa aku mataku melotot di setiap VT atau video TikTok atau snack atau apa itu tentang edukasi yang aku buat gitu. Jadi setiap konten kreator itu punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang kayak kalem, ada yang kayak melotot atau gimana gitu. Itu tuh kayak biar jadi daya tarik tersendiri gitu. Misal nih ya, ada konten tentang waspada bla 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 gitu ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan aku bikin video waspada bla 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 kayak gini. Waspada guys, jadi ini itu kayak gini-gini kan. Nggak mungkin. Jadi kayak biar suasananya tuh lebih tegang gitu ya. Biar apa sih? Apa gitu loh. Maksud aku tuh kayak gitu. Kayak yang video yang aku buat tuh beda-beda. Nah, jadi kenapa aku bikinnya itu sedikit melotot gitu ya guys, tapi ya nggak melotot banget gitu sih ya guys. Kalian tahu nggak sih, kayak gitu aja, bukan kayak guys kalian tahu nggak sih, nggak kayak gitu juga sih. Tapi makasih banget ya komennya. Tadi karena aku nggak makan ya, setiap satu suap itu aku bakal makan ininya sambil aku juga makan sambelnya. Tapi sebelum itu aku minta maaf banget guys, aku nggak bisa yang terlalu pedas banget karena aku punya kayak gangguan asam lambung gitu. Aku nggak mau ambil resiko banyak karena sakit gitu ya. Jadi ya semampunya aku gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Kakak alisnya sudahlah kayak gitu. Jadi gini guys, sebelum itu aku mau makan lagi. Pedes. Pedes banget. Jadi kenapa alis aku tuh kadang suka aneh gitu ya. Entah itu ketebelan, entah itu kayak tipis, atau kadang mencong, kadang gimana gitu. Jadi, ntar dulu. Aku itu, dari aku kecil sampai aku SMA kelas 3, itu sama sekali nggak kenal yang namanya lipstick. Terus eyeliner kayak gitu-gitu aku nggak kenal, apalagi alis ya, pensil alis dan lain-lain, softline pun nggak kenal. Karena dulu nenek aku tuh ngedidik aku untuk masih kecil gitu, jangan pakai yang ini dulu, ada masanya gitu. Terus habis itu tuh aku tuh kayak pengen dapat hadiah gitu loh pas waktu setelah aku SMA gitu, kepingin ngerasain gitu apa kayak punya lipstick sendiri gimana gitu kan, pengen jadi cewek yang feminim gitulah. Nah, di situ tuh aku bilang kan, aku kan keterima di fakultas kedokteranku. Nah, aku tuh minta hadiah kayak beli
kayak lipstick kayak gitu-gitu yang ya masih percobaan gitulah. Itu sama sekali aku nggak ngerti kayak apa merek lipstick yang bagus atau apapun itu, aku nggak ngerti sama sekali, bener-bener nol, aku nggak tahu ya. Ntar dulu, ya bener-bener aku tuh nggak ngerti sama sekali gitu. Aku juga orangnya tuh kayak selalu belajar sendiri gitu ya, nggak pernah kayak jarang gitu ngeliat YouTube untuk tutorial cara ini enggak. Jadi kayak aku belajar sendiri gitu. Jadi kayak make up aku yang aku beli waktu itu ada di konten aku yang ini. Nah itu tuh aku murni tanya ke bude aku yang jago banget make up. Nah disitu aku nanya, terus aku beli. Untuk cara aplikasi ke mukaku itu bener-bener murni aku bikinnya itu sendiri gitu ya. Kayak nyoba-nyoba aja, dan banyak banget video aku itu yang alisnya ini cuman ke garis atas itu aja. Bayangin guys, itu pas waktu aku kuliah. Ntar ya. Jadi waktu itu pas zaman aku kuliah semester 1-2 sampai semester 3, sebelum pandemik lah. Aku nggak ngerti sama sekali gimana cara bikin alis. Jadi ya udah kayak garis gitu aja, karena nenek aku tuh bilang jangan terlalu tebel, jelek gitu. Ya udah aku nurut kan, jadi tipis aja gitu. Ternyata pas waktu aku pandemik terus pulang ke rumah gitu ya, ternyata itu tuh aneh gitu. Malu, jadi aneh. Jadi ya nggak boleh kayak gitu, jadi harus kayak semuanya tuh digambar gitu loh. Nah kadang memang namanya aku baru bisa semester 3-4 kemarin tahun 2020-an, ya wajar kalau masih banyak cacatnya gitu ya, banyak kurangnya gitu kan. Ya kembali lagi, tangan manusia tuh nggak ada yang sempurna kan ya. Aku juga bikinnya ya udah sebisa aku aja kayak gini gitu guys, kayak gitu. Jadi kenapa aku kalau bikin alis, kadang juga eyeliner juga kadang suka kesana atau kepanjang atau gimana, ya prinsip aku mah pede aja dulu gitu kan. Mau dikritik orang ya udah, oh berarti aku ini kurang nih, salah kayak gitu ya. Jadi ya makasih banget komennya itu, aku juga bakal terus perbaiki gimana cara aku bikin alis, cara aku bikin eyeliner dan lain-lain gitu. Bahkan softline pun itu aku juga baru belajar pas waktu Desember kemarin kalau nggak salah. Jadi bener-bener aku baru bisa semuanya tuh baru pas kuliah semester 4-5 gitu guys, 3-4-5 gitulah. Oke, kita lanjut, tapi sebelum itu aku mau makan ini dulu. Lapar. Aku mau pakai cabenya juga biar agak mengancang. Kita lanjut untuk head comment yang ketiga. Ini dari video di snack video aku, komenan ngomongnya tegang amat bun. Nah ngomongnya tegang amat atau yang matanya melotot itu semua tergantung konten edukasi yang aku buat. Jadi kalau memang itu menurut aku kayak tegang gitu, ya aku juga harus mengaplikasikan gimana caranya aku juga tegang gitu loh. Nggak mungkin kan kalau misalkan guys tau nggak sih kayak gitu, guys tahu nggak sih, nanti kalau misalkan aku kayak gitu ntar ada yang komen lagi gitu kan. Jadi ya gimana ya kayak gitu pembawaan dari akunnya gitu loh guys. Jadi ya kalau memang kontennya nggak terlalu yang tegang, ya aku nggak tegang gitu loh, sesuai konten edukasi yang aku bawa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada yang komen kayak gini, rambutnya kelihatan. Sebelumnya makasih banget udah di komen, udah diingetin. Aku udah sebisa aku nutup gitu ya, aku nggak lepas kerudungku. Jadi kayak misalkan nih, kadang tuh rambut tuh suka aja kelihatan gitu kan ya, kelihatan gitu. Udah pakai ciput gitu masih aja kelihatan gitu kan ya. Jadi ini kayak gini, tipe rambut aku tuh licin, lurus gitu ya. Jadi tuh dia gampang merosot gitu, gampang nongol gitu, nggak yang model yang keset gitu. Jadi kalau misalkan keset sekali gini, itu kan nggak kelihatan ya. Kayak misal ini nih,
ini tuh dia meskipun kayak gini masih kelihatan gitu, padahal tuh aku udah ikat rambut aku tapi masih aja kelihatan gitu. Jadi ya gimana ya guys ya, maaf kalau masih kelihatan. Ada kok video TikTok aku atau apa itu yang aku tutup pakai tulisan username IG sama YouTube aku gitu, kalau nggak salah ya, Kia Rahma gitu. Itu udah sebisa aku tutup biar nggak kelihatan. Tapi kadang kalau misalkan masih kelihatan dikit-dikit, mohon dimaklumin ya guys. Aku emang tempatnya dosa, salah, semua itu di aku lah, karena aku manusia ya, bukan malaikat yang kayak gitu lah guys ya. Oke, makasih banget komennya. Nanti aku sebisa mungkin untuk terus perbaiki untuk rambut aku nggak kelihatan. Yang ini ada lagi komennya kayak gini, followers bot AJG gitu, gu kemari. Oke, aku awalnya tuh sempat shock gitu ya, mungkin ini tuh komentar hate terparah aku sepanjang hidup aku, nggak tahu sih, mungkin ada yang lebih parah tapi aku lupa kali ya. Maksud aku yang baru aku baca akhir-akhir ini gini ya, aku mau jelasin gitu ya. TikTok aku itu bener-bener 0 followers dulu tahun 2000. Aku tuh udah main musik Kelly itu dari dulu guys, main musik Kelly itu udah dari tahun 2016 atau 15 lupa. Terus aku sempet mondok, aku off gitu ya, nggak ngerti dunia gitu, tapi aku masih berusaha untuk nge-musik Kelly gitu ya, ya buat happy aja gitu ya. Terus ntar dulu, terus pas waktu aku kuliah, aku tuh ngerasa aku tuh pengen jadi anak yang produktif gitu loh, yang bisa, yang aku tuh suka jalaninnya, yang menurut aku tuh happy. Aku waktu itu fokus di YouTube aja. Terus ternyata aku juga pas itu ada cobaan besar banget yang ngebikin aku tuh down banget, tapi alhamdulillah Allah masih beri aku kesempatan untuk bisa bangkit. Aku ngenyambi TikTok gitu ya. Di TikTok itu kalau nggak salah video pertama kali aku nih, aku mau kasih tahu nih, ini video viral pertama kali aku itu tembus 1 juta lebih penonton. Aku nggak tahu bisa kayak gitu. Itu tuh tentang konten edukasi. Jadi sebelumnya tuh aku memang pernah ada trauma banget yang tentang edukasi gitu. Ketraumaan itu yang bikin aku takut, tapi dengan izin Allah juga yang kayak ngebolehin aku untuk tetap konten edukasi gitu loh. Karena apa? Karena aku sekali bikin konten edukasi di TikTok aku, tiba-tiba view-nya itu udah 1 juta gitu kan. Terus aku senang, kalau nggak salah itu naik 20.000 atau nggak tahu ya berapa, aku lupa. Pokoknya itu naik banget, tapi ya masih kecil-kecil gitu ya. Itu kalau nggak salah Desember akhir. Terus pas waktu Desember akhir udah tuh aku tetap bikin konten edukasi. Aku tuh nyari jati diriku gitu loh guys. Konten apa sih yang pas buat aku gitu kan. Ternyata aku coba konten edukasi lagi, itu viewersnya nggak tahu 2000 atau berapa gitu. Ada yang FYP lagi. Dan pas itu aku juga pernah ada video aku yang salah gitu ya. Ya karena aku ya wajar lah ya, manusia tuh nggak pernah luput dari salah ya. Ceroboh, salah, fatal itu ya, namanya juga manusia ya. Sebisa aku untuk memperbaiki lah, namanya manusia kan nggak bisa tanpa salah, dan gimana cara dia untuk terus memperbaiki kan kalau dia salah gitu kan. Nah di situ tuh aku juga pernah bikin konten edukasi salah gitu ya, fatal, yang aku tuh udah take down dan udah klarifikasi. Nah tapi dari Januari awal 2021 sampai 2 bulan doang itu followers TikTok aku tuh bener-bener melejit naik sampai 100.000 itu dengan konten edukasi. Sampai aku juga daftar di snack video itu juga tentang edukasi. Nah followers snack video aku juga 12.000 ke atas gitu, alhamdulillah gitu kan. Berarti kan dari situ ketraumaan aku yang lama banget itu Allah izinin aku buat tetap bikin konten edukasi gitu. Karena keluarga aku juga bilang kamu itu anak kesehatan gitu ya, bikin konten itu yang bermanfaat gitu. Ya aku coba untuk nurut, dan ternyata alhamdulillah atas izin keluarga juga, atas izin Allah juga ya, konten edukasi sampai sekarang masih bisa aku jalanin gitu. Nah dari situ 2 bulan itu aku bisa naik banget sampai 100.000. Mungkin yang ngatain tadi itu dia nggak tahu gimana susahnya naiknya aku, gimana dia bukan followers lama aku, atau mungkin dia emang haters aku banget dari dulu, nggak tahu ya aku dia siapa, mungkin kayak gitu. Tapi aku ambil sisi positifnya aja gitu ya, mungkin dia nggak tahu perjuangan aku jadi bisa ngejudge aku kayak gitu.
sebelum ngomong kayak gitu tuh harusnya ingat gitu kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya kan? Dan aku bikin konten, kalau misalkan aku bot gitu ya, nih aku juga mau jelasin ke kalian apa itu pengertian dari followers bot. Aku sampai nge-google nih ya guys. Followers bot merupakan singkatan dari followers robot atau follower pasif yang dibuat oleh program komputer nih ya. Maaf banget nih ya kalau memang aku follower bot ya di TikTok aku atau entah itu di platform yang aku punya gitu ya. Kalian juga bisa lihat like yang ada di TikTok aku sama viewers yang ada di TikTok aku. Walaupun di situ ada video konten TikTok aku yang view-nya itu cuman kayak 100 atau 1000, 2000. Kalau misalkan ya kita di TikTok itu viral 1 juta atau bahkan berapa, itu tuh ada orang-orang baik yang pasti nge-follow kayak gitu. Itulah kenapa orang naik di TikTok itu cepet banget ya, karena kayak gitu memang sistemnya di TikTok tuh kayak gitu guys. Kalian nggak bisa ngejudge orang tuh beli follower atau gimana daripada jatuhnya fitnah gitu kan. Sedangkan kalian tahu kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kayak gitu. Kayak gitu aja sih, aku nggak bakal bahas banyak ya. Itu cuman penjelasan aku sedikit aja. Mungkin dari kalian ada yang nggak paham atau masih ngefitnah aku A sampai Z kayak gitu. Followersku masih kecil aja dijudge, alah beli followers, alah gimana. Terserah kalian. I don't care guys. Kayak gitu, langsung makan segini. Nah, buat kalian, sebelum kalian kayak komen nyakitin gitu, jadiin komentar itu ada di diri kalian gitu. Sakit nggak tuh? Karena kita nggak tahu kapan kita disakitin orang, entah itu ke diri kita, atau ke anak kita, atau ke orang tua kita, bahkan ke bawah-bawah kita. Kalau nggak suka lebih baik diem, makan aja enak. Sini ada lagi nih komentar tapi ya ini nih, kalau ngejelasin sambil senyum dong biar tambah cantik. Nah, makasih banget atas saran komentarnya itu. Iya memang aku kadang di video tuh kadang suka jarang senyum, kadang senyum, ya tergantung konten yang aku buat gitu. Kayak gitu guys. Terus gitu aja ya penjelasannya. Ada lagi nih, enggak kok bohong aku nggak pernah, tapi nggak sial cot gitu. Gini ya guys ya, itu kalau nggak salah tentang video aku yang cicak, kejatuhan cicak. Kalau nggak salah tuh video aku itu tentang, guys, kalian pernah denger gak sih katanya nih ya, kalau misalkan kejatuhan cicak itu bisa ngedatengin kesialan, apapun lah itu, pokoknya mitos-mitos itu. Pernah ngedenger gak sih? Kalian pernah nggak sih guys tahu kabar kalau misalkan kejatuhan cicak itu bikin sial? Bener nggak sih? Nah dari situ kan aku kayak mengambil judul satu kalimat gitu yang bener nggak sih gitu loh, paham nggak sih? Nah kayak gitu bukan berarti aku membenarkan argumen kalau kejatuhan cicak selalu sial kayak gitu loh ya. Kalian kalau misalkan dengerin VT orang tuh jangan setengah-setengah gitu, jadi jatuhnya tuh kayak salah paham atau kayak gimana gitu, ditonton tuh sampai akhir gitu, bener-bener nemuin salah orang ini tuh di segi mananya gitu loh. Jangan langsung bacot atau segala macam tuh kayak, nah kayak gitu guys. Segitu aja. Kayak komen ini bener-bener hate, ada yang hate, ada yang kayak kritik juga agak nge-hate komen gitu. Tapi tenang aja, aku nggak bakal sakit hati gitu ya. Cuman gini, sebelum kalian komen gitu ya, coba ada jadikan itu tuh ke diri kalian sendiri gitu. Sakit nggak kalau misalkan kalian digituin gitu loh guys, paham nggak sih? Kayak gitu loh, jangan sampai kalian dapet itu tuh di suatu saat nanti gitu, atau enggak apa gitu. Karena ya aku udah ngejalanin hal-hal pahit tuh banyak banget, nggak mungkin juga aku cerita di sini, cuman kayak banyak gitu. Tapi ya buat jadi pelajaran hidup sama cerita hidup aja gitu. Cuman pesan aku, sebelum kalian nge-hate komen tuh ya, kalau misalkan kalian nggak suka, mending itu skip atau blokir atau diem gitu, daripada harus ngomong tapi kayak fitnah gitu, jatuhnya fitnah atau nyakitin gitu loh guys, kayak gitu. Karena kalian tahu sendiri fitnah lebih kejam daripada pembunuhan guys, gitu. Udah segitu aja, mungkin aku segitu aja komennya.
yang aku temuin gitu ya. Nggak tahu aku komennya yang pedes di mana lagi. Tapi terima kasih sih, sejauh ini nggak terlalu banyak yang hate komen aku. Makasih banget buat yang selalu support aku. Kalian itu adalah motivasi terbesar aku di hari-hariku gitu loh guys. Jadi kayak aku tuh jadi semangat ngekonten gitu buat kalian, ngedukasi atau apalah pokoknya ya. Kayak mungkin bagi yang nggak suka tuh nggak penting, tapi ya bagi aku kan apa yang aku share itu bakal aku pertanggungjawabin di akhirat gitu ya. Jadi ya kalau misalkan aku bikin edukasi ini, kalau yang lihat banyak positif ya semoga jadi amal jariah buat aku di akhirat nanti, kayak gitu guys. Ya, gitulah ya. Oke guys, semoga segitu aja, aku nggak habis kayaknya ini karena kenyang, atau mungkin nanti aku bakal makan di balik layar karena ini durasinya udah panjang banget. Ini lihat nih, mungkin buat kalian semua terima kasih banget yang udah nonton videoku ini, dan terima kasih banget yang udah selalu support atau hate comment aku. Terima kasih banget. Semoga aku kedepannya selalu menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kembali lagi, aku itu cuman manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya kurang, tempatnya nggak sempurna gitu ya. Karena ya aku cuman manusia, tahu kan manusia gimana, kodratnya gimana, gitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton videoku sampai akhir dan ngedengerin tanpa skip. Terima kasih banget guys. See you. Bentar dulu. Oke, jangan lupa subscribe, komen, share, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng di bawah ini. See you the next video. Bye.